Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya adalah dosen mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Kesimput Serang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan penyampaian yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah yang saya ambil sebagai video pembelajaran adalah mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam konteks akademik maupun profesional, khususnya di bidang bisnis. Mata kuliah ini terdiri dari total 16 pertemuan, termasuk di dalamnya yaitu 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan lagi ujian akhir semester. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Dan sub CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Business English Language Practice, Business Vocabulary in Use, dan English Grammar in Use. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara terpadu, mencakup 4 keterampilan, yaitu listening, reading, writing, and speaking, serta elemen pendukung yaitu grammar and vocabulary. Materi disusun berdasarkan tema-tema bahasa Inggris bisnis dan konteks profesional, yaitu adalah working in the business industry, working with computers, financial numbers, telephoning, business reading skills, English for email, and job interview. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah slides, audio video, serta platform YouTube, Google Drive, Google Site, Google Form, quizzes, dan sosial media untuk akses materi tambahan dan pengumpulan tugas. Interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa dilakukan melalui berbagai metode, yaitu diskusi kelas, latihan dialog, termasuk di dalamnya role play and simulation, kuis interaktif, serta diskusi online melalui media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Metode interaksi yang saya gunakan memiliki banyak keunggulan untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang aktif dan menyenangkan. Pertama, diskusi kelas mendorong mahasiswa untuk aktif berpikir kritis dan lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris. Kedua, latihan dialog seperti role play dan simulasi membantu mahasiswa berlatih langsung menggunakan ekspresi bahasa Inggris dalam situasi nyata, seperti dunia kerja maupun percakapan sehari-hari. Ini membuat suasana kelas lebih hidup dan tidak membosankan. Ketiga, kuis interaktif memberikan umpan balik yang cepat dan menumbuhkan semangat belajar secara mandiri dan kompetitif dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir, diskusi online melalui media sosial memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan gaya komunikasi mahasiswa saat ini. Dengan semua metode ini, mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga aktif di luar kelas dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai konteks. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berbasis student-centered learning dan prinsip engagement and meaningful learning dalam pengajaran bahasa Inggris. Dengan menggabungkan model-model tersebut, diharapkan agar mahasiswa aktif, berani berbicara, dan mampu menggunakan ekspresi bahasa Inggris yang relevan dengan konteks bisnis dan bidang studinya. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini mengacu pada RPS dan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu dari partisipasi kelas, tugas,
kuis, praktik, dan latihan. Sedangkan penilaian sumatif diberikan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Termasuk di dalamnya adalah tes speaking individu dan tugas akhir yang sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Berikut adalah bobot penilaian yang digunakan, yaitu partisipasi 15%, tugas dan kuis 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%, kehadiran 10%. Komponen penilaian ini saya sampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan agar mahasiswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan untuk menjaga objektivitas serta kredibilitas hasil akhir pembelajaran. Demikianlah penjelasan mengenai pengajaran saya yang meliputi delivery, interaction, and assessment dalam mata kuliah bahasa Inggris yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan kelas dengan materi pembelajaran telephony. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start, I will take your attendance first. Start from Afidah Hawash. Okay. Ahmad Sofiur Rahman. Okay. Ahmad Zaki. Okay. Alwi Afriansyah. Bri Ardiansyah. Okay, present. Ferawati. Okay, Hairullah. Hani Haliyah. Okay, Harwan Manurung. Okay, Listauli. Muhammad Revan. Woi. Ridho Dudin. Okay. Rizka Amelia. Selamat Hidayat. Vivi Safitri. Okay, finish. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? Fine, good. Okay, in this really sunny day, right? Guys, have you got your lunch? Yes. Okay, alhamdulillah. Okay, before we start the class, let's pray together. Let's pray based on your own religion. Okay, the prayer starts now. Okay, prayer hands. In today's meeting, we will continue our discussion from our previous meeting about telepon. Okay. Ada yang pernah menelepon dalam bahasa Inggris? Tidak pernah. Punya rekening di bank internasional? Ada yang punya? Enggak. Let's continue. Okay, this is the example how international call happening. Okay, in the left side from you ya, from me is the right side. Kalau dari kalian ngelihatnya itu left ya, kiri ya. From the left side, the man is in the New York, and then on the right side, the woman is in the Tokyo city. Okay, what do you think about this picture? Menurut kalian apa yang terjadi di dalam gambar ini? Perbedaan waktu ya. Mungkin bila kita lihat di sini waktunya menunjukkan jam 11 ya. Nah, tapi di sini mungkin jam 2. Nah, bedanya mungkin karena berbeda kota ya dan negara ya. Walaupun jam 11 ke jam 2 tapi bukan sama-sama siang. Tapi yang satunya
di siang hari, yang satu di malam hari. Nah, jadi kita juga ketika melakukan international call ya, we have to prepare how they will answer our call. Jadi kita mempersiapkan bagaimana mereka menerima telepon kita dengan mengecek waktu dulu. Jadi, misalkan kita dari Indonesia, oke, kita mau from Indonesia, right? We want to call to New York. Nah, kita cari tahu dulu sebelum menelpon. Kita WIB ya pakainya ya, misalnya GMT. Nah, di sana time zone-nya apa? Di New York kira-kira apa? Jadi kita tidak akan menemui hal seperti ini. Ingat, yang butuh itu yang telepon ya. Jadi kita yang perlu adapt ya, adaptasi terhadap siapa yang kita telepon. Jadi kita harus yang memperhitungkan si yang kita hubungin itu waktunya itu tidak sekiranya mengganggu mereka. Jadi 9 to 5 ya. 9 to 5 itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu working job hour ya. Job hours. Jadi pastikan masih dalam job hours. Kalau menelpon telepon internasional. It's like this example, if we are in Jakarta, it will be Thursday 9 a.m. Okay. When we call to New York, it will be 9:30 p.m. right? It will be the night. Really different. We are in Jakarta. It's morning. Right? Let's take a look at this dialogue, right? Okay. In your opinion, which one is the caller? Which one is the receiver? Is it Robert Smith or Gerard? Yang menelpon siapa nih kira-kira? Okay, good. Yang menelpon Gerard ya. Yang menerima Robert Smith. Okay. Kita lanjut lagi. I would like to speak to Mr. Brown. Nah, kita perhatikan. Ini nih maksudnya ya, saya yang mau bicara dengan Mr. Brown. Nah, ini adalah namanya request. Request atau permintaan, bahasa Indonesia ya, permintaan, request. Nah, ketika kita merequest sesuatu dalam percakapan telepon, kita tambahkan kata I would like to agar terdengar profesional dan sopan ya. I would like to, bisa aja kan, I want to speak ya. Nah, itu udah sopan jadinya, karena terlalu. This is Gerald Meyer. I would like to speak to Mr. Brown. Oh, sorry. Mr. Brown is not here. Can you tell me when he will be in? Probably around 4 p.m. All right. I will call again later then. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. Oke. Nah, kita lihat dia nyari orang ya. Karena Mr. Brown-nya tidak ada ya. Nah, sama lagi nih. Can you tell me? Bisakah Anda bilang saya atau informasikan saya ya? Bila atau kalau dia udah ada. Nah, tambah can you tell me ya. Jadi tambahan kata agar request sopan gitu ya. Can you? Bisa aja kan, tell me ya, tell me when he will be, bisa nyuruh gitu ya. Tapi jangan ditambahkan can you. Jadi ada can you, ada would you, ya, would. Jadi merequest seseorang agar melaksanakan request kita gitu, secara sopan. Oke. Later into the closing ya. I will call again later. Apa nih? Saya akan telepon lagi ya. Oke. Nah, ini adalah kalau tidak tuntas masalahnya. Oke, kata-katanya seperti I will call you back bisa, I will call again later gitu bisa ya. Nah,
Ini kan masalahnya tidak terselesaikan ya, karena Mr. Brown-nya tidak ada, gitu. Jadi kita tutup, nanti kontakkan lagi ya. Nah, gitu. Saya bilangnya I will call. Oke. Right. Sama seperti percakapan sehari-hari juga, kita tetap bilang thank you ya. Balasnya bisa you're welcome, bisa no problem, dan lain-lain. Mr. Who? Oh yes, about the what was it? Oh yes, the contract. You want to know what I think? Did you write to me last week? It was you, wasn't it? Or was it that other company in Geneva? Nah, caranya agar tidak terjadi seperti panik tadi, ya, kita ada triknya. Nah, triknya itu bilang, bisa bilang I'm really busy, I will call you back, bisa. Jadi kalian beralasan ya, kalau receiving call tapi kalian lupa banget apa, bilang aja pura-pura lagi sibuk, oke? Atau mungkin bisa juga mohon maaf, I will search the information for you, I will call you back. Bisa. Yang penting kalian itu jangan menebak-nebak asal asbun ya, asal bunyi. Jangan nebak. Kalau tidak tahu atau lupa itu manusiawi, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalian beralasan bisa lagi sibuk atau bilang saja jujur, saya cari dulu filenya, atau mungkin dia nyari tentang perjanjian ya, I will search the arrangement atau letter of arrangement. Jadi nanti I will call you back later. This video will tell you step by step how to receive a call or making a call. The phrases, the vocabulary, and then if you are not ready when receiving calls, in the video it will tell you how to answer the telephone. Okay. Let's watch the video together, and then we will discuss it, the content of the video together. English lesson. Today, we're going to learn some expressions for This answering. is the simulations of telephone call. Okay, and then there are pictures here. Okay, your task, our task, okay, we will do it together. Don't worry. Our task is to choose the picture according to the conversation that we will hear in the audio. So, as an example, if the conversations is happening at the telephone call in the office, so we will choose this one, number one picture, right? Okay. When we hear the conversations is at the lobby, so it will be this picture, like that, yeah. Okay. We will hear the audio, and then we will solve it together. Will, right? Okay, will itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia apa artinya? Akan. Nah, seperti di sini yang A, akan itu digunakan dalam situasi bisnis. Yang pertama, resulting decisions. Ya. Oke, jadi resulting decisions itu terjadi A, maka akan terjadi B, gitu ya. Nah, seperti di sini kata-katanya adalah it's hot in here. I'll turn on the air conditioner. Nah, karena ini panas ya, panas banget di sini katanya, saya akan menyalakan AC. Jadi dikarenakan panas, maka saya akan menyalakan AC. Jadi karena sesuatu, maka saya akan apa? Penggunaan yang pertama, ya. Oke, penggunaan yang kedua, promises, janji, ya, janji. I'll call you next week. In English, there is also a sentence like that, ya, namanya polite request, permintaan yang sopan. Nah, kita tambahkan, ya, kata-kata ini di awalan dari request kita. Kita tambahkan, can I see
Ya, kalau can I see itu can I ya. Nah ini mungkin pengen bertemu ya. Tambahin can I, tambahkan will you, gitu ya. Can I call? Will you call? Gitu ya. Can you spell? Bisakah Anda mengeja apa? Gitu ya. Take a seat, tambahkan please ya. Bisa suruh nunggu orang, wait a moment, hold on a moment ya. Lebih formal lagi, could you, may I ya, would you like to. Nah kita akan simulasi. Ini simulasinya ya. Kita ada masalah dengan akun rekening kita dan kita menelpon bank, okay? But in this case it's a national banking system. We call their customer service. Okay, we will act as someone who calls Aziz ya, namanya Aziz. The name is Aziz ya, right? Okay, jadi kita akan jadi Aziznya ya. Jadi akan menjawab pertanyaan dari si customer service-nya. Okay, we do it together ya, bareng-bareng ya. Okay, let's do the simulation. Good morning, welcome to bank. Can I help you this morning? Sure. So you need to log into your online banking portal. It's a secure place where you do your online banking. First, you put in the unique code that I sent you, and then you change your password. Is there anything else I can help you with? No worries. Have a great day. Good job. Okay, congratulations. Okay, guys. That's all the explanation about telephoning, right? So this time you will practice telephone call, right? Okay, you will be divided by 2. Jadi kalian akan dua orang ya, dibagi dua orang. Nah, 2 orang ini masing-masing 2 orang membuat dialog percakapan telepon ya. Nah nanti setelah kalian membuatnya, nanti kalian akan mempraktekannya ke depan. Okay, do you understand? Yes. Okay, good. Let's do it. When could this? Good morning, this is customer service. Good morning, this is online store customer service. How can I help you today? I received my order yesterday, but the item is damaged. I ordered a Bluetooth speaker and it doesn't run on its own. Sorry to hear that. Please help my Thanks, Mr. Info. Please allow me to check our system.
this is Zaki. I ordered a phone in your store last week, but I haven't received it yet. Oh, I'm sorry to hear that. May I have your order number, please? Sure, it's GT1101. Okay, thank you. Let me check. Thank you very much, Mr. Yusuf. Please help me. You're welcome, Mr. Ibnu. Please wait. We will follow soon. Good morning. Good morning. Good morning ya perpisahannya ya. Nah, good morning itu bukan untuk perpisahan atau menutup telepon. Good morning itu bila baru pertama ya. Kalau untuk closing atau ending call atau mungkin percakapan sehari-hari juga bukan good morning kalau udah mau berpisah ya. Bisa goodbye. Itu namanya leave taking. Perpisahan. Okay, you guys are doing a great job. Dialognya lancar ya, dan kontennya juga menarik. Ada yang kerusakan printer ya, menghubungi IT support. Ada yang mau ngomong tapi salah sambung, ada teleponnya. Ada yang ngelacak paket ya tadi ya. Oke, overall itu semuanya menggunakan kata polite request ya. That's really important to say when doing the telephone call. Okay, good job everyone. Ada only a little bit of mistakes that you made. Alright, next. Okay, after learning all of that, okay, now we are in our final sections. Yeah, we will do a quiz, only a little bit. Yeah, it's really easy actually to test your understanding, right? Okay, I hope you guys you can open your quizzes now. Open your quizzes on your phone. Okay. Okay. Akurasi dengan tinggal jawaban dari aktor jawaban. Oke. That is the conclusions of our meeting today. And mudah-mudahan nanti materinya ya akan membantu kalian saat kalian lulus nanti ya. Bahkan sebelum lulus pun bisa membantu ya, karena tidak ini ya, sebelum lulus juga udah bisa ini apply. Nah, we will learn how to make a CV in English, of course. Yeah. Okay, guys, thank you everyone for today. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.